Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon yang sampai hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kelas 8 masih tetap semangat untuk belajar di rumah saja. Saya Bu Deni Mariani akan menemani kalian semua belajar mapel matematika dengan materi garis singgung lingkaran. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti proses pembelajaran melalui daring, peserta didik dapat 1. Menemukan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. 2. Menemukan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Ya, perhatikan anakku. Di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Ya. Desain pada gambar 1 di samping adalah salah satu hasil karya Lionel Daimel, seorang doktor pada ilmu komputer dari Amerika Serikat. Desain ini merupakan perpaduan antara desain pada gambar 2 dengan sebuah kubus. Setiap garis pada gambar 2 merupakan garis-garis singgung lingkaran. Untuk gambar ketiga, ini akan kita pelajari, yaitu akan lebih mendalam lagi tentang garis singgung lingkaran. Nah, pada sepeda ini kira-kira yang menjadi garis singgung lingkaran yang mananya ya? Ya, ini ada sebuah rantai yang terdapat pada sepeda ya, yang dimana roda ini akan dapat berputar. Tanpa rantai, sepeda ini tidak akan jalan ya. Oke, lanjutkan. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Tinjauan secara kontekstual. Perhatikan. Pada konstruksi roda putar seperti pada mesin-mesin mobil dan sejenisnya, terdapat strength. Adalah karet pengait antara dua buah roda. Jika salah satu roda diputar, maka roda lainnya yang terhubung juga akan ikut berputar. Berikut adalah dua buah konstruksi gambar strength pada mesin. Ya. Gambar strength roda pada mesin. Perhatikan di sini anak-anak. Ada garis-garis singgung persekutuan dalam seperti ini ya. Ya, yang ini adalah garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan adalah salah satu ruas garis yang merupakan bagian dari sabuk lilitan. Definisi titik singgung lingkaran adalah titik pada lingkaran sedemikian sehingga jari-jari lingkaran yang melalui titik itu tegak lurus dengan garis singgung. Ya, nah, aku gambarkan seperti ini. Di sini ada titik-titik, ada A1, titik A2, titik A3, titik A4, dan titik A5. Ya, yang bersinggungan adalah titik berapa? Iya, berdasarkan definisi di atas, titik A3 pada gambar di samping adalah satu-satunya titik singgung yang ada pada garis singgung tersebut. Titik-titik lainnya seperti A1, A2, A4, dan A5 bukanlah titik singgung. Meskipun titik-titik itu terletak pada garis singgung yang ada pada garis singgung tersebut. Titik-titik lainnya seperti A1, A2, A4, dan A5 bukanlah titik singgung. Meskipun titik-titik itu terletak pada garis singgung. Garis singgung persekutuan dalam. Ya, garis singgung persekutuan dibagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Perhatikan masalah berikut. Dua buah lingkaran
jarak kedua titik pusatnya P. Jari-jari masing-masing lingkaran adalah R kecil dan R besar ya. Bagaimana menyatakan panjang garis singgung persekutuan dalam? Kita sebut SD dalam P, R, dan R kedua, ini R kecil dan R besar. Untuk pemecahan masalah, dengan memperpanjang garis PA, ya, perhatikan di sini ada garis PA, dan menarik garis melalui P2, ini P2, dan sejajar garis BA diperoleh titik potong C, sehingga P1C tegak lurus dengan CP2. Ya, ini CP2. P1C tegak lurus dengan CP2. Karena P1C tegak lurus dengan CP2, maka segitiga P1, P2C siku-siku di C dan berlaku teorema Pitagoras. Ya, P1 P2 kuadrat, ini P1 P2 kuadrat, ini menjadi apa? Yang menjadi garis miring, ya, sisi miring, maaf ya. Ini menjadi sisi miringnya atau sisi terpanjang. P1 P2 kuadrat sama dengan P1C kuadrat ditambah CP2 kuadrat. CP2 kuadrat sama dengan P1 P2 kuadrat dikurangi P1C kuadrat. Sehingga CP2 sama dengan akar dari P1 dikali P2 kuadrat dikurangi P1C kuadrat. Sehingga garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R ditambah R. Nah, R besar ditambah R kecil. Ya, ini ada R besarnya karena lingkarannya sini jari-jarinya panjang ya, lebih panjang daripada R kecil. Maka R besar ditambah R kecil dan dikuadratkan. Panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran, kita singkat SD, dapat ditentukan dengan rumus berikut. SD sama dengan akar dari P pangkat 2 dikurangi R besar ditambah R kecil dalam kurung dipangkatkan 2 dengan P sama dengan jarak antara kedua titik pusat R kecil sama dengan panjang jari-jari lingkaran kecil, R besar sama dengan panjang jari-jari lingkaran besar. Ya, kita gambarkan seperti ini penentuan panjang garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan luar. Masalah. Perhatikan anak-anak masalah berikut. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari R cm dan R cm, R kecil dan R besar cm. Jarak antara kedua titik pusatnya P dan jarak antara kedua titik singgungnya SL. Bagaimana menentukan SL dalam P, R, dan R? Pemecahan masalah. Perhatikan di sini. Ini adalah penentuan garis singgung persekutuan luar. Jika angka-angkanya kita ganti dengan lambang-lambang berupa huruf-huruf P, R kecil, R besar, dan SL, kita dapat gunakan penalaran untuk menentukan SL atau garis singgung persekutuan luar. Maaf, garis singgung persekutuan luar dalam P, R kecil, dan R besar. Maka segitiga siku-siku P1, P2C berlaku teorema Pitagoras, yaitu
P1 P2 pangkat 2 sama dengan P1C pangkat 2 ditambah CP2 pangkat 2. Sehingga P1C pangkat 2 sama dengan P1 P2 pangkat 2 dikurangi CP2 dipangkatkan 2. P1C sama dengan akar dari P1 P2 dipangkatkan 2 dikurangi CP2 dipangkatkan 2 sehingga SL sama dengan akar dari P pangkat 2 dikurangi R besar dikurangi R kecil dipangkatkan 2. Panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran kita singkat menjadi SL dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu SL sama dengan akar dari P pangkat 2 dikurangi R besar dikurangi R kecil dipangkatkan 2. Dengan P sama dengan jarak antara kedua titik pusat, R sama dengan panjang jari-jari lingkaran kecil, dan R besar sama dengan panjang jari-jari lingkaran besar. Ya, seperti ini gambarnya untuk garis singgung persekutuan luar lingkaran. Contoh soal 1. Perhatikan anak-anak. Pada gambar di atas, panjang jari-jari OA sama dengan 16 cm dan panjang garis singgung PA sama dengan 30 cm. Panjang OP adalah, ya penjelasannya adalah karena AP merupakan garis singgung lingkaran, maka OA saling tegak lurus dengan AP. Oleh karena itu berlaku teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku OAP. OP sama dengan akar dari OA kuadrat ditambah PA kuadrat. Sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan akar dari 256 ditambah 900. Sama dengan akar dari 1156 menghasilkan 34 cm. Catatan dengan mengingat triple Pythagoras 8, 15, 17 ini akan sama saja dengan 16, ya kita kalikan 2 menjadi 16, 30, 34. Kita dapat dengan lebih mudah menentukan panjang OP. Jadi panjang OP sama dengan 34 cm. Contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, PA dan PB adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O, di mana panjang OP sama dengan 50 cm dan PA sama dengan 40 cm. Tentukan panjang tali busur AB. Penyelesaian, karena AP merupakan garis singgung, maka OA saling tegak lurus dengan AP, sehingga berlaku teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku OAP. OA sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi PA kuadrat sama dengan akar dari 50 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan akar dari 2500 dikurangi 1600 sama dengan akar dari 900 adalah 30 cm. Catatan dengan mengingat triple Pythagoras 3, 4, 5, maka kita bisa menggunakan 30, 40, 50. Kita dapat dengan lebih mudah menentukan panjang OA. Luas segitiga OAP dinyatakan oleh luas segitiga OAP sama dengan OA dikali PA dibagi 2. Sama dengan 30 kali 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 menjadi 20. 2 dibagi 2 menjadi 1 ya. Kita sederhanakan. Maka menghasilkan 600 cm persegi. Ini berarti luas layang-layang OAPB sama dengan 2 dikali 600 sama dengan 1200 cm persegi. Sekarang dengan menggunakan rumus luas layang-layang diperoleh luas OAPB sama dengan OP dikali AB dibagi 2.
Luas OAPB-nya adalah 1200 sama dengan kita masukkan OP-nya 50 dikali AB belum diketahui dibagi 2. Ya, 50 dibagi 2 menjadi 25 dan 2 dibagi 2 menjadi 1. AB sama dengan 1200 dibagi 25 sama dengan 48 cm. Jadi panjang tali busur AB adalah 48 cm. Contoh 3. Panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Tentukan panjang garis singgung AB. Ya, gambarnya seperti ini anak-anak. Penyelesaian, panjang garis singgung AB sama dengan OB. Sehingga panjangnya adalah AB sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi PC kuadrat. Sehingga AB sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dipangkatkan 2. AB sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 10 ditambah 5 dikuadratkan. Maka AB sama dengan akar dari 625 dikurangi 225 menjadi akar dari 225 sama dengan 15 cm. Jadi panjang garis singgung AB adalah 15 cm. Contoh soal 4. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak AB sama dengan 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Ya, dari cerita di atas bisa digambarkan sebagai berikut ya, anak-anak. Maka penyelesaiannya adalah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah OP sama dengan BB aksen. OP sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AB aksen kuadrat. OP sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 7 dikurangi 2 dipangkatkan 2. OP sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Sehingga OP sama dengan akar dari 13 pangkat 2 hasilnya adalah 169 dikurangi 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. OP sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jadi panjang garis persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Ya, terima kasih anak-anakku, kalian sudah menyimak dan melihat video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Persiapkan diri kalian untuk PH kedua, yaitu tentang lingkaran dan garis singgung lingkaran tentunya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kalian dapat mengerjakan PH nanti dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Sekali lagi, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.